Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan menghitung nilai fungsi. Untuk contoh yang pertama di sini contohnya diketahui G memetakan X ke X kuadrat plus 2 dengan domainnya X di mana X-nya lebih dari min 4 dan X-nya kurang dari sama dengan 2. X-nya elemen bilangan bulat dan kodomainnya adalah bilangan bulat. Perintahnya yang bagian A, tuliskan rumus untuk fungsi G. Bagian B-nya, tentukan domain G dengan mendaftar anggota-anggotanya. C, tentukan daerah hasil G. Yang D, gambarlah grafik fungsi G. Untuk yang pertama, tuliskan rumus untuk fungsi G. Nah, kita aja bagian A. Nah, untuk soalnya sendiri di sini diketahui notasi fungsinya G memetakan X ke X kuadrat plus 2. Ini adalah notasi fungsi. Yang ditanya adalah rumus fungsinya. Jadi kalau rumus fungsi cukup ditulisnya Gx karena di sini G memetakan X. Kalau F memetakan X berarti Fx. Kalau G memetakan X berarti Gx. Gx sama dengan, nah ini rumusnya, X kuadrat plus 2. Inilah rumus untuk fungsi G. Nah sekarang untuk bagian B-nya, tentukan domain G dengan mendaftar anggota-anggotanya. Untuk domainnya sendiri di sini ditulisnya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Di sini bacanya X di mana X-nya lebih dari min 4 dan X-nya kurang dari sama dengan 2, X-nya elemen bulat atau anggota himpunan bilangan bulat. Atau juga bisa dibaca X di mana X di antara min 4 dan 2, X-nya anggota bilangan bulat. Jadi untuk domainnya di sini dimintanya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi bisa kita tulis domainnya di sini. Nah, supaya lebih mudah kita baca dengan menggunakan kata di antara saja ya. X di mana X di antara min 4 dan 2. Kalau di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, berarti angkanya tidak ikut. Tapi kalau ada sama dengannya berarti angkanya ikut. Berarti di sini X di antara min 4 dan 2. Min 4-nya tidak ikut, 2-nya ikut. Berarti untuk domainnya sendiri dimulai dari min 3. Ya, karena min 4-nya tidak ikut. Terus min 2, terus min 1, terus 0, terus 1, terus 2. 2-nya ikut ya. Karena di sini ada sama dengannya. Nah, jadi di sini domainnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini adalah beberapa contoh bilangan bulat ya. Nah, di mana di sini batasnya hanya sampai dari min 4 sampai 2. Min 4-nya tidak ikut, 2-nya ikut. Nah, ini adalah domain untuk G-nya. Nah, untuk bagian C-nya di sini kita disuruh menentukan daerah hasilnya. Nah, untuk daerah hasil sendiri berarti langsung saja kita masukkan anggota-anggota dari domain ke dalam fungsi yang sedang dibicarakan. Jadi di sini bisa kita tulis domain yang pertama adalah min 3. Jadi bisa kita tulis di sini untuk mencari daerah hasilnya X sama dengan min 3. Karena domain yang pertama adalah angka min 3. Kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, maka G, nah, X-nya diganti min 3 ya. Jadi min 3, X-nya diganti min 3 sesuai dengan nilai X yang pertama ya, domain yang pertama. Jadi X pangkat 2, X-nya diganti min 3, berarti min 3 dipangkatkan 2 ditambah 2. Nah, maka hasilnya min 3 dipangkatkan 2 berarti min 3 dikali min 3. Min dikali min berarti plus. Ya, min 3 dipangkatkan 2 berarti hasilnya 9. Min 3 dikali min 3 hasilnya plus 9 ditambah 2. Ya, maka hasilnya 9 ditambah 2 hasilnya 11.
untuk anggota domain yang pertama. Sekarang kita langsung masuk anggota domain yang kedua, yaitu di sini X sama dengan min 2 ya. Jadi kita masukkan satu persatu dari min 3, min 2, min 1 sampai angka 2. Kita masukkan juga ke dalam Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, X-nya diganti min 2 ya. Jadi G min 2 sama dengan X kuadrat, berarti min 2 dikuadratkan ditambah 2. Maka hasilnya di sini min 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2 berarti plus 4 ya. Berarti 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Nah, anggota domain berikutnya X sama dengan min 1. Kita masukkan ke dalam Gx sama dengan X kuadrat ditambah 2 ya. G X nya sekarang diganti min 1. Berarti X kuadrat min 1 dipangkatkan 2 ditambah 2. Hasilnya min 1 dipangkatkan 2 berarti min 1 kali min 1, hasilnya 1 ditambah 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Nah, karena tidak muat, saya tambahkan lagi. Berikutnya setelah min 1 berarti selanjutnya 0 ya. Nah, di sini saya tambahkan aja, atau ini saya ke ataskan aja supaya kelihatan perintahnya juga. Ya. Nah, tadi min 1 sudah ya, min 1, berarti sekarang kita masuk ke X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 dimasukkan ke dalam fungsi Gx nya, yaitu X kuadrat ditambah 2. X nya diganti 0, maka G0 sama dengan X kuadrat, berarti 0 kuadrat ditambah 2. 0 kuadrat hasilnya 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Nah, berikutnya 1 ya. Anggota domain yang berikutnya yaitu 1. Berarti di sini X sama dengan 1. Kita masukkan juga ke dalam Gx-nya, yaitu X kuadrat ditambah 2. Maka G, X-nya diganti 1 ya. G1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 2. Hasilnya 1 kuadrat hasilnya 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, yang berikutnya X sama dengan, terakhir ya, 2. Kita masukkan ke dalam Gx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2. G, nah X-nya sekarang diganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2. Hasilnya 2 kuadrat itu 4 ditambah 2. Hasilnya 6. Nah, tadi untuk bagian B yang diminta, bagian C ya, yang diminta adalah tentukan daerah hasil G. Nah, daerah hasil disebut juga sebagai range ya. Nah, daerah hasilnya bisa kita sebutkan semua di sini. Kita tulis daerah hasil aja boleh. Tulis range juga boleh ya. Daerah hasil. Nah, untuk daerah hasil atau range ya. Nah, tinggal kita tulis semuanya ini hasilnya. Ya, mulai dari yang pertama tadi sampai yang terakhir ya. Yang pertama tadi X sama dengan min 3, hasilnya 11. Maka kita tulis di sini yang pertama 11. Terus berikutnya 6 ya, 6. Ini tidak kita urutkan dulu ya, sebentar ya. Terus berikutnya min 1 adalah 3. Nah, 3. Terus berikutnya tadi 0 hasilnya 2. Terus yang berikutnya 1 hasilnya 3.
yang terakhir hasilnya 6. Ini belum saya urutkan ya, baru saya tulis tadi dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari yang pertama itu tadi 11, 6, 3, 11, 6, 3, 2, 3, 6, 2, 3, 6. Nah, sudah tertulis semua ya. Nah, sudah tertulis semua. Nah, 11, 6, 3, 2, 3, 6. Nah, untuk penulisan range diusahakan ditulis dari bilangan terkecil ya. Jadi ini tadi sengaja saya tulis dulu supaya melihatnya kita lebih enak ya. Jadi dari angka yang terkecil, dari yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 3, yang ketiga 3 juga ya, karena sama cukup ditulis satu kali. Yang berikutnya adalah 6, 6-nya juga ada 2, jadi 6 saja ya. Dan yang terakhir 11. Jadi range-nya hanya 2, 3, 6, dan 11. Kalau ini tadi yang awal ini kita hanya menuliskan dari hasilnya tadi ya. Yang lebih tepat kita urutkan dari bilangan yang terkecil sampai ke terbesar. Dan kalau ada angka yang sama, itu cukup ditulis satu kali ya. Nah, selanjutnya bagian D-nya kita disuruh gambarlah grafik fungsi G. Nah, untuk gambar sendiri ini bagian D-nya. Nah, langkah pertama kita buat dulu tabel. Nah, tabel. Nah, yang berisi yang pertama adalah X, yang kedua adalah GX, dan yang ketiga adalah pasangan berurutan. Nah, di sini kita masukkan X-nya dari domain. Tadi domainnya mulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2. Nah, kita letakkan di nilai X-nya di sini. Jadi -3, -2, -1, 0, 1, terakhir 2. Nah, untuk GX-nya, GX ini adalah hasilnya tadi. Kalau kita masukkan -3, tadi kita peroleh hasilnya adalah 11. Nah, 11-nya kita letakkan di sini 11. Ya. Jadi pasangan berurutannya adalah -3,11. Nah, kalau -2 tadi hasilnya adalah 6 ya. Nah, kita tulis di sini kalau -2 hasilnya 6. Pasangan berurutannya menjadi -2,6. Kalau -1 tadi -1 hasilnya 3. Nah, kita letakkan di sini -1 hasilnya 3. Jadi pasangan berurutannya -1,3. 0 tadi di sini ya, 0 hasilnya 2. Maka di sini pasangan berurutannya 0,2. Nah, kalau 1 hasilnya 3. Nah, berarti di sini 1,3. Nah, 2 hasilnya 6. Berarti di sini 6. Berarti 2,6. Nah, setelah kita buat tabel, langkah selanjutnya langsung kita buat atau kita gambar grafik fungsinya. Nah, ini dalam bidang koordinat kartesius ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk X-nya sendiri -3, 2. Oh ya, berarti nanti ke kiri dan ke kanannya untuk X-nya ini 3, 3 ya. Dan untuk GX ini senilai juga dengan Y ya. Nah, jadi untuk fungsi untuk garis Y-nya nanti berarti paling tinggi berapa nih? 11 ya. Berarti nanti kita ke atas, lebih condong ke atas. Ya, untuk garisnya. Nah, nanti di sini usahakan ada 11 ya. Ini 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Nah, ini saya ke ataskan lagi supaya muat, atau langsung aja semuanya biar muat ya. Koordinat kartesius ya. Ini di sini -1, ini 0 ya. Pusat koordinat 0. Ini -2, tapi tidak usah kita lanjutkan karena kita tidak ada negatifnya untuk yang y-nya. Untuk yang x-nya -3 sama 2. Nah, di sini cukup sedikit saja, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini untuk sumbu x. Kalau yang di sini sumbu y ya. Di sini juga sama, 1 2 3 4 aja cukup. -4, -3, -2, -1. Karena kita untuk x-nya minnya butuh -3, yang negatif ya, yang plusnya cuma butuh 2. Nah, segini aja cukup ya. Jadi untuk menggambar koordinat kartesiusnya kita fleksibel saja, sesuai dari angka-angka yang kita peroleh dari tabel. Nah, setelah sudah buat bidang kartesiusnya, langsung kita masukkan semua pasangan berurutannya ke dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama di sini -3,11. Berarti x-nya -3, y-nya 11. X-nya -3 di sini, y-nya 11. Oh, berarti ketemunya di atas nih. Nah, seperti koordinat kartesius seperti biasanya ya. Jadi x dulu baru y. X dulu baru y, X dulu baru y, dan seterusnya. Nah, selanjutnya -2,6. -2-nya di X-nya -2 di bawah, Y-nya atau GX-nya 6 di atas. Berarti ketemu di atas. Nah, selanjutnya -1,3. -1X-nya 3 Y-nya. X-nya -1, Y-nya 3. Nah, ketemu di sini. Selanjutnya 0,2. 0,2, X-nya 0 di sini, Y-nya 2 di sini. Oh, berarti ketemunya di pas garis sumbu Y ya. Nah, selanjutnya 1,3, X-nya 1 di sini, Y-nya 3 di sini. Oh, berarti ketemu di atas. Nah, terakhir 2,6, X-nya 2 di sini, Y-nya 6 di sini. Oh, ketemu di atas juga nih. Nah, titiknya sudah kita masukkan semua, baru dari titik-titik ini kita garis. Nah, biasanya kalau di sini fungsinya itu GX di sini berupa kuadrat, biasanya bentuk grafiknya adalah berupa garis lengkung. Jadi kita buat lengkungan dari titik-titik ini ya. Nah, kita buat lengkungan. Nah, lengkung ya. Nah, inilah grafik fungsi untuk fungsi GX sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, itu untuk contoh soal bagian pertama. Nah, sekarang kita beralih untuk contoh soal bagian kedua. Nah, di sini contohnya ya. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x min 2. Nah, ini notasi fungsi namanya ya. Pada himpunan bilangan bulat, tentukan A sampai F. Ada sekitar 6 perintah di sini. Nah, kita jawab satu persatu. Untuk fungsinya sendiri, nah, F memetakan X ke 2X min 2, ini jangan sampai lupa. Ini adalah notasi fungsi. Nah, notasi fungsi. Nah, langkah pertama dari bentuk notasi ini kita ubah dulu menjadi bentuk rumus fungsi. Nah, kalau F memetakan X, itu berubah jadi Fx sama dengan, nah, 2x min 2-nya ini adalah rumus fungsinya, 2x min 2. Jadi rumus fungsinya itu Fx sama dengan 2x min 2. Ini namanya rumus fungsi. Nah, ya. Nah, sekarang kita langsung jawab bagian A. Bagian A, di situ yang diminta F1. Nah, F1 langsung kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x min 2.
Berarti yang diminta adalah F1. Maka X-nya diganti 1 ya. Jadi di sini 2 dikali 1 dikurang 2. Jadi X-nya diganti 1. Maka hasilnya 2 dikali 1 itu 2 dikurang 2. Nah, 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, itu untuk jawaban bagian A. Nah, sekarang kita masuk bagian B, F2. Nah, bagian B di sini F2. Kita masukkan ke dalam Fx dari rumus fungsi soalnya, yaitu 2x min 2 ya. Maka yang diminta adalah F2, berarti 2 dikali 2 dikurang 2. Nah, 2 dikali 2 itu 4 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 hasilnya 2 ya. Nah, itu untuk bagian B. Nah, sekarang bagian C. Bagian C itu, nah di sini untuk bagian C ditulis dalam bentuk kalimat ya. Bayangan min 2 oleh F. Maksudnya bayangan min 2 oleh F ini adalah bentuk penulisan dari bagian A dan B. Jadi kalau mau ditulis seperti bagian A dan B, bayangan min 2 oleh F ini bisa ditulis sebagai F min 2. Nah, ini tadi juga sebenarnya bayangan 1 oleh F, bayangan 2 oleh F. Ini bayangan min 2 oleh F. Jadi kalau bayangan min 2 oleh F itu ditulisnya F min 2 ya. Langsung caranya sama, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x min 2 ya. Maka F min 2 sama dengan 2 dikali, nah X nya diganti min 2 ya. Nah, jadi 2x itu perkalian ya. 2 dikali min 2 dikurang 2. Usahakan kalau bilangan negatif itu ditulis dalam tanda kurung. Soalnya supaya tidak tertukar sebagai bentuk pengurangan nantinya ya. Kalau tidak dikurungin biasanya tertukar dengan bentuk pengurangan. Nah, di sini kita hitung 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4 dikurang 2. Nah, di sini min 4 dikurang 2, atau bisa kita cara perhitungannya utang 4 utang lagi 2 hasilnya min 6. Nah, itu untuk jawaban bagian C. Nah, sekarang kita masuk bagian D. Nah, bagian D ini saya tambahkan. Nah, bagian D di sini nilai F untuk X sama dengan min 5. Nah, nilai F untuk X sama dengan min 5. Intinya sama aja ya dengan soal bagian A, bagian B dengan bagian C yang tadi. Yang membedakan hanya kalimatnya saja, supaya nanti kamu kalau ada beberapa soal yang menggunakan kalimat-kalimat lain biar tahu juga ya. Jadi untuk nilai F untuk X sama dengan min 5 itu bisa ditulis seperti ini. X sama dengan min 5 langsung dimasukkan ke dalam fungsinya tadi, rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x min 2. Masih soal yang sama ya. Jadi sekarang X nya diganti min 5. Sama aja, X nya diganti min 5 sama dengan 2 dikali min 5 dikurang 2. Nah, 2 dikali min 5 hasilnya min 10 dikurang 2. Nah, utang 10 utang lagi 2 hasilnya min 12 ya. Nah, itu untuk bagian D. Nah, sekarang bagian E. Bagian E. Nah, di sini nilai X untuk Fx sama dengan 8. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kita disuruh menentukan nilai X-nya, bukan nilai fungsinya lagi ya. Nilai X untuk Fx sama dengan 8. Jadi sudah diketahui Fx-nya itu adalah 8 ya. Berarti kita disuruh menentukan nilai X-nya berapa ya. Kita masukkan juga ke dalam bentuk rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x min 2. Nah, kita di sini disuruh menentukan nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? Fx-nya sudah sama dengan 8. Maka Fx-nya di sini sudah langsung nilainya 8 sama dengan 2x min 2. Nah, kita disuruh menentukan nilai X-nya nih. Nah, langkah pertama, kita tukar posisi dulu supaya kita melihatnya biar lebih enak nih. Variabel kita letakkan sebelah kiri ya. Tukar posisi saja ya. 2x min 2 sama dengan 8. Jadi tukar posisi.
belum ada istilah pindah ruas di sini ya. Hanya pindah posisi saja. Maka di sini, nah baru kita pindah ruas ya. Di sini ada min 2, nah, berbentuk angka. Di sini ada 8. Jadi ada angka, kita temukan dengan angka. Maka hasilnya 2x sama dengan 8. Nah, min 2-nya kita pindah ruas nih. Pindah ruas ya. Yang semula ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Jadi min 2 pindah ruas, pindah ke ruas kanan. Min pindah jadi plus 2. Jadi kalau nanti plus pindahnya jadi min. Kalau min pindahnya jadi plus. Ya. Jadi 2x sama dengan 8 min 2 pindah jadi plus 2. Maka 2x sama dengan 8 ditambah 2 hasilnya 10. Nah, 2x itu 2 kali x, perkalian. Perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian. Maka x sama dengan 10 dibagi 2. Maka x-nya ketemu 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, jadi nilai x untuk fx sama dengan 8. Nah, x-nya adalah 5. Ya. Nah, yang terakhir bagian f. Nah, nilai a jika fa sama dengan 14. Nah, fa sama dengan 14. Nah, kita disuruh menentukan nilai A-nya. Nah, supaya lebih muat, supaya lebih jelas, saya fullkan di sini ya. Nah, kita masukkan juga ke dalam fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x min 2. Masih soal yang tadi ya. Nah, kalau di sini fa, maka kita ganti dulu sebagai fa. Ya, fa berarti x-nya diganti a ya. Maka di sini hasilnya 2a min 2. Nah, kita tadi suruh mencari nilai A-nya kan ya. Maka FA dari soal sudah diketahui di sini 14. Maka FA-nya di sini 14 sama dengan 2A dikurang 2. Nah, sama seperti soal bagian E tadi, kita tukar posisi dulu. 2A min 2 sama dengan 14. Maka 2A sama dengan 14. Nah, pindah ruas. Min 2 pindah jadi plus 2. Ya, maka 2A sama dengan 14 ditambah 2 hasilnya 16. Maka A-nya sama dengan 16 perkalian pindah jadi pembagian ya. Jadi 16 dibagi 2. Jadi kalau di sini angkanya bukan 2 misalkan 3, 3A sama dengan 16. Maka A sama dengan 16 dibagi 3 gitu ya. Tapi berhubung di sini 2 ya pindah ruasnya jadi 2. Maka A-nya di sini 16 dibagi 2 hasilnya 8. Nah, inilah nilai A untuk FA sama dengan 14. Nah, beginilah beberapa contoh mengenai menghitung nilai fungsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.